Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilina Sibuya, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Magister Manajemen dengan konsentrasi bidang studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja melalui Kualitas Kehidupan Kerja sebagai Variabel Intervening. Studi pada unit pengelola angkutan sekolah di Sub DKI Jakarta dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Dedi Purwana ESM Bus dan Bapak Profesor Dr. I Ketut R Sudiardita MSI. Kinerja adalah pencapaian hasil dari tugas yang diterima oleh individu atau kelompok yang dilakukan berdasarkan standar dan jangka waktu tertentu. Menurut beberapa hasil penelitian dan pendapat para ahli, tidak ada faktor tunggal yang mempengaruhi kinerja. Supriyanto 2015 menyatakan bahwa kompensasi, kompetensi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Di lain hal, Parmin 2014 mengemukakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja, disiplin kerja, dan kompetensi. Selain itu, Aditya Warman 2015 mengatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan data tahun 2016 sampai 2018, dapat dilihat bahwa Key Performance Indicators atau KPI unit pengelola angkutan sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum tercapai. Adapun KPI UPAS adalah target jumlah penumpang, target jumlah bus sekolah yang beroperasi. Menurut Kepala Satuan Pelaksana UPAS, hal ini disebabkan oleh beban kerja berlebih yang diterima pekerja. Para awak bis memiliki durasi waktu kerja yang cukup lama pada setiap harinya. Selain itu, bis sekolah juga melayani pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Sementara kompensasi yang diterima oleh awak bis sekolah sebesar upah minimum provinsi atau UMP. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut. 1. Bagaimana gambaran kompensasi, beban kerja, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja pada unit pengelola angkutan sekolah di Sub DKI Jakarta? 2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja? 3. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja? 4. Apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja? 5. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja? 6. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja? 7. Apakah kualitas kehidupan kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja? Dan 8. Apakah kualitas kehidupan kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja? Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Mendapatkan gambaran kompensasi, beban kerja, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja unit pengelola angkutan sekolah di Sub DKI Jakarta. 2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kualitas kehidupan kerja. 3. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kualitas kehidupan kerja. 4. Menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja. 5. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja. 6. Menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja. 7. Menganalisis peran mediasi kualitas kehidupan kerja dalam pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Dan 8. Menganalisis peran mediasi kualitas kehidupan kerja dalam pengaruh beban kerja terhadap kinerja. Hubungan kompensasi dengan kualitas kehidupan kerja. Kompensasi adalah salah satu dari 8 kriteria untuk mengukur kualitas kehidupan kerja. Hal ini merupakan teori kualitas kehidupan kerja dari Richard Walton tahun 1974 yang dimuat dalam penelitian Sajat dan Abbasi tahun 2013 dan Parvar di tahun 2013. Pendapat senada juga disampaikan oleh Hanefah dalam Faisal yang menyatakan upah dan kesejahteraan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Susanti 2017 dalam penelitiannya mengenai kompensasi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja karyawan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan kualitas kehidupan kerja. Hal yang sama diungkapkan oleh Supatmi dan kawan-kawan di tahun 2013 yang meneliti tentang kinerja dan kepuasan kerja karyawan di PPR di wilayah Hulingi.
sana dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompensasi terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan dan kinerja karyawan. Hubungan beban kerja dengan kualitas kehidupan kerja. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan salah satu dari 5 dimensi dari kualitas kehidupan kerja yang dikemukakan oleh Lokananda Reddy M. dan Mohan Reddy P. di tahun 2010. Menurut Sulaiman tahun 2011, salah satu faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor. Ini meliputi faktor stomatis dan faktor psikis. Kedua hal ini dapat menjadi saling berpengaruh. Apabila beban kerja dapat diterima baik oleh karyawan, maka dapat menciptakan kualitas kehidupan kerja yang baik pula. Dalam penelitian Amalia 2017 mengenai kinerja perawat di Rumah Sakit Tabrani Rab di Pekanbaru, menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan. Dalam penelitian lain, Nur Wahyuni 2019 yang meneliti tentang kinerja karyawan PT Telkom Regional 5 menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja karyawan. Hubungan kompensasi dengan kinerja. Sedar Mayanti dalam Widodo 2015 menyatakan bahwa faktor-faktor yang memunai kinerja antara lain sikap dan mental, pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana dan prasarana, teknologi dan kesempatan berprestasi. Harbanipa Solong 2010 juga menyatakan bahwa kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam penelitiannya, Afrisal dan kawan-kawan di tahun 2012 meneliti tentang kualitas kehidupan kerja dan kompensasi serta pengaruhnya terhadap loyalitas yang berdampak pada kinerja. Dalam hasil kesimpulan penelitiannya disebutkan bahwa kualitas kehidupan kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dan berdampak pada kinerja karyawan. Hal ini menyatakan bahwa kompensasi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hubungan beban kerja dengan kinerja. Gomez 1995 dalam Ekonomianto dan Nurhadi Siswanto 2006 menyatakan quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode tertentu, merupakan salah satu dimensi dalam kinerja. Hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat dari Utomo 2008 yang menyatakan beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Warman 2015 tentang beban kerja terhadap kinerja karyawan, Bank BRI Cabang Krekot dinyatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini senada dengan hasil penelitian Amalia 2017 mengenai kinerja perawat di Rumah Sakit Tabrani Rab di Pekanbaru yang menyatakan beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan dalam penelitian Iswandani 2016 yang meneliti tentang kinerja karyawan di PT BNI Persero menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil tersebut menggambarkan hasil uji statistik yang berbeda, sehingga hubungan kedua variabel ini layak untuk diteliti kembali. Hubungan kualitas kehidupan kerja dengan kinerja. Mangku Prawira dan Hubes 2007 menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut. Faktor personal, kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, dan faktor konseptual. Faktor-faktor tersebut juga digunakan oleh Richard E. Walton 1974 yang dimuat dalam penelitian Sajat dan Abbasi 2013 dan Parvar 2013 di dalam 8 kriteria untuk mengukur kualitas kehidupan kerja. Dalam penelitiannya mengenai kinerja pegawai di BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pamungkas 2016 menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja dapat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, baik dalam pengaruh secara langsung maupun pengaruh yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Berdasarkan penelitian tersebut, hasil uji statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kualitas kehidupan kerja dan kinerja, baik secara langsung maupun dimediasi oleh variabel kepuasan kerja. Rugian dan kawan-kawan di 2017 dalam penelitian tentang kinerja karyawan di Bank BTPN Cabang Manado menyatakan hal yang sama,
yaitu kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Peran kualitas kehidupan kerja sebagai mediator antara kompensasi terhadap kinerja. Dalam penelitiannya mengenai kinerja pegawai di BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Pamungkas 2016 menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja dapat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Dalam hal ini, kepuasan kerja berperan sebagai variabel mediasi antara kualitas kehidupan kerja dan kinerja karyawan. Kemudian, Sofyan dan Setiawati 2014 dalam penelitiannya mengenai kompensasi terhadap kinerja dengan dimediasi oleh kepuasan kerja menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Hal ini diungkapkan oleh Supatmi juga yang meneliti tentang kinerja dan kepuasan kerja karyawan di PPR di wilayah Wulingi, yang menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja karyawan berperan sebagai variabel mediasi antara kompensasi dan kinerja karyawan. Ini didukung pula oleh temuan Susanti 2017 dalam penelitiannya mengenai kompensasi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja karyawan yang menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja berperan sebagai variabel mediasi antara kompensasi dan kinerja karyawan. Peran kualitas kehidupan kerja sebagai mediator antara beban kerja terhadap kinerja. Amalia 2017 dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan kualitas kehidupan kerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni 2019 yang meneliti tentang kinerja karyawan PT Telkom Regional 5. Menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja memediasi pengaruh beban kerja dan kinerja karyawan. Hasil sebaliknya dinyatakan dalam penelitian Iswandani 2016 yang meneliti tentang kinerja karyawan di PT BNI Persero yang menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kehidupan kerja. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teoritis dan penelitian terdahulu, serta kerangka konsep penelitian di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut. Kompensasi secara positif berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja. Hipotesis kedua, beban kerja secara positif berpengaruh terhadap keterikatan kualitas kehidupan kerja. Hipotesis ketiga, kompensasi secara positif berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis keempat, beban kerja secara positif berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis kelima, kualitas kehidupan kerja secara positif berpengaruh terhadap kinerja. Hipotesis 6, pengaruh positif kualitas kehidupan kerja sebagai mediator hubungan kompensasi dengan kinerja. Ini mempengaruhi variabel terikat. Mediasi sempurna terjadi ketika adanya efek variabel bebas keterikat ketika variabel mediasi dimasukkan ke dalam persamaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu diperoleh dari sumber internal Pemprov DKI Jakarta, bersumber dari internet dan berbagai literatur penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal, karya ilmiah yang berupa tinjauan pustaka yang berisi materi supporting data penelitian. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh melalui survei dan kuesioner penelitian. Data dalam penelitian ini berupa hasil data responden mengenai kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh kompensasi, kualitas kehidupan kerja, dan beban kerja. Kemudian untuk mengetahui peran kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi antara beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan Unit Pengelola Angkutan Sekolah DKI Jakarta. Subjek penelitian adalah Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan objek yang diteliti adalah asisten pengemudi dengan jumlah 172 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan program aplikasi Partial Least Square atau PLS. Software PLS digunakan dengan alasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten, tidak terukur langsung, yang dapat diukur berdasarkan indikator, variabel manifest, serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan atau error. Demikian presentasi proposal penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya.